Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Hafiz bin Ibnu Umar haddatsana Qatadah haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzara Allah min nabiyyin illa an anzara qaumahu al-a'war al-kadzdzab wa innahu a'war wa anna rabbakum laysa a'war maktub baina 'ainayhi kafir. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Hafiz bin Umar haddatsana Syu'bah an Qatadah akhbarana an Anas radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma ba'atha Allah min rasulin illa qad anzara qaumahu al-a'war al-kadzdzab innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'awar maktub baina 'ainayhi kafir. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Hafiz bin Umar hadatsana Syu'bah akhbarana Qatadah qala sami'tu Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ba'atsallahu min nabiyyin illa anzara qaumahu a'ara al-kadzdzab innahu a'aru inna rabbakum laysa bi'awar maktubun baina 'ainayhi kafirun. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Hafiz bin Umar hadatsana Syu'bah akhbarana Qatadah qala sami'tu Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma asallahu min nabiyyin illa anzara qaumahu akhbar al-kadzdzab innahu akhbaru wa inna rabbakum laysa bi'akhbar maktubun aina 'ainihi kafirun. Haram. Jika diharamkan seperti khamr, seperti khinzir, maka diharamkan. Namun Al-Quran yanzil wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di riwayat yang kita bahas di kitab Tauhid ini, Nabi mengatakan ma'alaikum an la taf'alu, maknanya laisa biharaj, tidak ada apa-apa, boleh. Ini riwayat Abi Sa'id Al-Khudri. Di riwayat Jabir bahwa Nabi diam wal Quran yanzil. Maka di sini Al-Quran terus-menerus turun tentang pengharaman, penghalalan dan permasalahan yang wajib, dan Al-Quran tidak melarang. Maka di hadis Abi Sa'id ini lebih jelas karena Nabi mengatakan ma'alaikum an la taf'alu laisa biharaj. Kemudian setelah menjelaskan hukum tentang permasalahan azan, maka Nabi menjelaskan masalah yang lain. Apa? Masalah bahwa Allah telah menuliskan di Lauh Mahfuz, seseorang akan lahir, seseorang akan diciptakan oleh Allah meskipun melaksanakan azan dan meskipun menggunakan kondom. Apalagi kondom? Apa itu kondom? Ada yang tahu kondom? Kondom itu bangunan mewah, namanya kondominium itu, flat-flat yang disewakan. Adapun kondom termasuk dari alat kontrasepsi. Apa itu alat kontrasepsi? Bingung lagi. Memang belum waktunya. Semua jadi bingung. Al-muhim, kondom, alat-alat kontrasepsi sama seperti azal. Kalau azal dikeluarkan, kalau kondom dia ditampung. Bagaimana penampungannya dan sebagainya, maka gampanglah pokoknya biar tidak hamil. Seperti itu. Atau alat kontrasepsi seperti spiral. Apalagi spiral, bingung. Atau disuntik. Kalau disuntik mending. Jadi disuntik perempuan biar tidak hamil. Itulah lebih gampang daripada kondom, daripada spiral. Pokoknya mencegah kehamilan. Dinamakan contraception. Alhasil, meskipun
perempuan bagaimana caranya biar tidak hamil, dan laki-laki berhubungan dengan istri ataupun budak beliannya agar tidak hamil, berusaha dengan azal, mengeluarkan dari air maninya kepada tempat yang lain agar tidak hamil. Maka di sini hukumnya tadi boleh, kata Nabi, ma'alaikum alla taf'alu bil azal, walakin hunaka hukmun akhar. Fa innallaha qad kataba man huwa khaliqun ila yaumil qiyamah. Namun Allah telah mentakdirkan jika memang harus lahir, meskipun kalian berusaha untuk azal dan kalian berusaha dengan alat kontrasepsi untuk tidak hamil si perempuan ini, kalau Allah takdirkan mendapatkan anak, ia akan hamil juga. Itu makna. Maka di sini faedahnya dari segi Kitab Tauhid, tarjimah yang berhubungan dengan judul adalah huwa khaliqun, di mana Allah itu pencipta dari manusia dan jin sampai hari kiamat. Maka inilah dari wajah pendalilan. Dan kalimat khalaqa dan Allah itu khaliqun, maka dimutlakkan perbuatan khalq itu di dalam Al-Quran kepada menciptakan sesuatu yang belum pernah ada, seperti fatirus samawati wal ard. Allah itu menciptakan langit dan bumi yang belum ada misalnya. Maka dimutlakkan juga khalaqa, Allah menciptakan manusia dan jin dan alam raya yang bukan menjiplak, tetapi belum ada memang sebelumnya. Inilah yang diinginkan oleh kalimat khalaqa di dalam Al-Quran, diantaranya maknanya seperti ini. Maka mana pendalilannya? Seperti Allah berfirman di dalam banyak Al-Quran, khalaqas samawati wal arda bil haqq, khalaqas samawati wal arda bil haqq. Maka maknanya Allah menciptakan langit dan bumi bil haqq, dengan benar-benar penciptaan, dan bimakna huna al-ibda' ala ghairil misal, bukan hasil jiplakan, atau istilah fatiris samawati wal ard, khalaqas samawati wal ard ala ghairil misal. Berbeda dengan manusia. Manusia sekarang menciptakan HP misalnya Samsung 10 S10 2022. Dari mana? Dari hasil rekayasa S series, Samsung series, ataupun masalah mobil keluaran Innova baru 2022 dari hasil Innova tahun pertama dikeluarkan 2001 misalnya, ataupun yang sebelumnya dari Toyota Kijang diinovasi menjadi Toyota Innova, bukan Toyota Kijang, karena hasil inovasi. Asalnya Toyota Kijang tahun 90-an misalnya. Maka manusia menciptakan perkara tidak hasil yang baru yang belum ada di dunia, tetapi menjiplak dan memodifikasi, menginovasi. Ini perbuatan manusia. Adapun Allah menciptakan langit dan bumi dan isinya dari gunung, laut, belum ada penciptaan sebelumnya. Itu yang dinamakan dengan khalaqas samawati wal arda bil haqq. Itu makna Allah menciptakan al-ibda', wa huwa ijadu syai' ala ghairi mithal, mendatangkan sesuatu yang belum pernah ada. Wa qad rubama khalaqa bi makna takwin, maknanya proses penciptaan. Di Al-Qur'an lafaz khalaqa bi makna aidan takwin, pembentukan. Seperti di dalam ayat yang lain, khalaqal insana min nutfah, bahwa Allah menciptakan manusia itu dari nutfah. Kemudian di ayat-ayat yang lain diberikan susunan, kemudian alaqah,
kemudian mudghah, dan di dalam hadis Ibnu Mas'ud arba'ina yauman nutfatan khalaqallahu nutfatan summa 'alaqatan summa mudghatan. Maka ini semuanya bimakna takwin, khalaqa bimakna proses penciptaan. Tapi maka di sini makna al-khalq. Maka dari sinilah Imam Al-Bukhari menginginkan pembahasan di dalam kitab Tauhid ucapan qad kataba man huwa khaliqun ila yaumil qiyamah. Meskipun kalian melaksanakan al-azl yang hukumnya mubah, kata Nabi ma'alaikum bimakna la haraj, walakin huwa khaliqun ila yaumil qiyamah. Idza qad kataballahu fil lawh idan huwa khaliqun ila yaumil qiyamah. Dia pasti akan dijadikan oleh Allah meskipun kamu menggunakan apa saja agar tidak hamil, maka pasti akan lahir dan tercipta dari anak. Maka di sini wajah pendalilan, maka malam ini kita membahas tentang sifat al-khalq. Maka al-khalq barakallahu fikum sifat min sifati Rabbina Jalla wa'ala. Dia dari sifat Allah Jalla wa'ala. Sifat apa? Al-fi'liyah. Sifat yang kadang Allah menciptakan dan kadang Allah tidak menciptakan. Tidak terus menerus. Seperti sifat wajah, sifat tangan, sifat mata. Maka dari al-khalq di sini, dari sifat Allah menciptakan, diambillah nama untuk Allah Al-Khaliqu. Dan ini yang dijadikan pendalilan oleh Imam Al-Bukhari di Al-Quran. Huwallahul khaliqu. Maka Al-Khaliq nama dari Allah. Dan di sana ada nama lain juga selain Al-Khaliq, dijadikan dengan sighah mubalaghah ala wazn fa'al. Apa? Al-Khallaq. Khaliq ismun fa'il, Al-Khallaq ismu mubalaghah. Maka dia adalah dari sifat fi'liyah Allah Jalla wa'ala. Maka banyak di dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan sifatnya khalaqa, atau disebutkan dengan ismun fa'il al-khaliq, atau disebutkan dengan sighah mubalaghah al-khallaq. Maka di dalam pendalilan Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya seperti kita sebutkan tadi di terjemah wallahul khaliqu, di sini nama dari Allah, bukan sifat pencipta, tetapi Allah namanya Al-Khaliqu. Dan juga bisa dengan masdar seperti di dalam surat Al-A'raf, ala lahul khalqu wal amru. Maka tidaklah bagi Allah itu kecuali sifat menciptakan dan mengatur alam raya hasil ciptaannya. Dan juga dengan sighah mubalaghah al-khallaq di surat Al-Hijr, inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sungguhnya Rabb kalian, Rabb kamu itu huwa al-khallaqu, yang maha menciptakan dan maha mengetahui. Dan juga kadang dengan fi'il biasa seperti fi'il madhi, walaqad khalaqnal insana. Dan juga dengan ismun fa'il seperti Allah berfirman, huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Maka ini pendalilan di dalam ayat Al-Quran tentang nama Allah Al-Khaliq dan sifat khalaq, menciptakan. Adapun dari hadis, maka banyak juga. Di antaranya hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Bismillah. Di dalam hadis yang muttafaqun alaih, hadis qudsi, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi
Fayakhluqu durrah au